tidak semua sekolah excited juga. Mindset gurunya masih menggunakan gaya tradisional, lebih suka, lebih nyaman. Pak, kan lebih enak nggak belajar seperti biasa, Pak. Saya tidak usah mengupload, mengunduh tugas dan lain sebagainya, kan lebih enak kan, ke kelas, belajar, ngumpul tugas, selesai. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Bapak Komang Budiarnya. Saya adalah guru SMA 2 Banjar di daerah Bali Utara, Buleleng, Bali. Saya dipercaya oleh Pustekom Kemdikbud RI itu sebagai Duta Rumah Belajar di Jejak Bali. Saya melihat anak-anak saya itu menggunakan gadget atau dakwah itu, mereka menggunakannya lebih banyak untuk media sosial, chatting, Facebookan, dan Twitteran dan lain sebagainya. Selama ini di kelas saya juga sumber belajar itu sangat terbatas. Yang hanya itu ada buku siswa yang diberikan oleh Kemdikbud. Kemudian di dalam pengajaran di kelas, anak-anak ketika saya ajar itu biasanya kita berikan materi, mereka saya suruh untuk mengerjakan tugas, kemudian mengumpulkan. Sebenarnya suasana monoton. Jadi anak-anak kurang variatif, kurang tertantang, dan kurang menarik proses pembelajaran seperti itu. Kemudian saya berpikir, saya harus menggunakan sumber belajar yang banyak bervariasi yang ada di dunia maya, di dunia internet. Kemudian saya salah satunya adalah mendownload video konten yang ada di YouTube. Kemudian saya aplikasikan di kelas, saya gunakan untuk proses pembelajaran. Ternyata video tersebut sangat membantu dalam ketika saya menjelaskan hal-hal yang tidak bisa saya jelaskan. Contohnya seperti saya mengajar bahasa Inggris, sastra Inggris, itu ada yang namanya pengisian formulir hotel. Saya cari video tentang reservation form, ternyata anak-anak secara kontekstual itu mereka suka sekali dengan seperti itu daripada saya mengajar. Anak-anak, ayo kalian lengkapi formulir hotel seperti ini. Mereka apa ini gitu. Tapi ketika saya kasih mereka kontekstual cara penggunaan atau melengkapi filling out the form, itu mereka sangat suka sekali karena mereka melihat secara kontekstual bagaimana secara langsung penerapannya. Saya juga harus belajar teknologi karena saya akan mengajarkan menggunakan teknologi. Ya, kemudian saya membuat video konten pembelajaran sendiri. Ternyata tertantang juga ketika saya membuat video konten pembelajaran itu. Saya sekarang sudah membuat video channel YouTube sendiri untuk bisa dipergunakan oleh anak-anak. Saya juga membuat blogspot WordPress sendiri yang namanya dulu komangbudiarnya.blogspot.com, sekarang sudah kelasmaya jejakbali.wordpress.com. Kemudian saya juga membuat di Facebook group, kemudian di Instagram. Jadi saya gunakan resources semua media sosial yang ada di internet itu untuk pembelajaran, sumber belajar. Namanya pendekatan flip classroom. Jadi flip classroom itu seminggu sebelum kegiatan pelaksanaan pembelajaran itu saya berikan materi melalui learning management system. Jadi anak-anak itu harus belajar itu di rumah mereka, belajar di mana saja silakan. Yang penting mereka mengunduh modul, mengumpulkan tugas dan lain sebagainya. Dan mereka diberikan waktu batas untuk mengumpulkan tugas, mengupload tugas itu di learning management system. Yang saya alami adalah banyak anak-anak yang belum terbiasa ini Bu, karena biasanya kalau anak-anak kan sebelum hari H itu mereka ya santai, datang ke sekolah baru belajar. Kalau menggunakan flip classroom, ya anak-anak harus belajar mandiri di rumah, mengumpulkan tugas, membaca sendiri, menonton video sendiri dengan gadget mereka sendiri gitu. Dan mereka harus mengumpulkan tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, yang terjadi pertama adalah banyak anak yang tidak mengumpulkan tugas karena mereka tidak tahu caranya. Yang mereka tahu hanya nonton videonya saja. Nah, kemudian mereka juga tidak baca modul. Karena bagi mereka lebih enak nonton video daripada baca modul. Padahal kita itu integrasi antara modul sama video. Dampaknya itu baru terasa sekitar 2 bulan, 3 bulan Bu. Karena ini prosesnya akan mengadaptasi, mengadopsi, dan teknologi dan pembelajaran itu kan perlu proses Bu. Ternyata anak yang mendapatkan pendekatan atau model pembelajaran flip classroom itu nilainya lebih bagus daripada anak yang secara tradisional lah penerapan pembelajarannya. Ketika saya pertama kali menggunakan teknologi di kelas, anak-anak itu semua terpukau lah. Wow, Pak, kenapa enggak dari dulu kita gunakan seperti ini gitu? Kenapa baru? Ya baru Bapak tertarik menggunakannya, menerapkannya gitu. Kelasmaya Jak Bali ini ceritanya mulai dari 7 September 2017. Saat itu Bapak Gubernur kami yang terdahulu, yaitu Bapak Imade Mangkupastike, ingin mengembangkan terobosan pembelajaran yang terkini di Bali, yang mengikuti zaman now lah saat ini. Jadi beliau itu mengumpulkan semua stakeholder atau
pemegang kebijakan dalam bidang pendidikan dan tim ahli pendidikan di Bali. Kemudian mereka itu memberikan ide dan masukan untuk segera mengembangkan pembelajaran e-learning di Bali. Kemudian digayung bersama lah dengan Pustekom. Pustekom kemudian menjelaskan bahwa kami itu punya rumah belajar, salah satu fiturnya adalah kelas maya. Nah, kemudian oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan Pustekom berkoordinasi bagaimana kalau kelas maya dikembangkan fiturnya menjadi sebuah fitur yang khusus untuk Bali. Waktu itu masih kelas maya baru, belum dikembangkan sama sekali. Bali lah dijadikan pilot project untuk mengembangkan kelas maya. Ini gratis, dibuat oleh atau develop oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian saya punya ide, fiturnya bagus. Kenapa enggak saya sharing ke guru-guru yang lain? Setelah saya mendapatkan lisensi, surat izin lah dari pemerintah, dari Pustekom, dari Kemendikbud RI, dan dari SK dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali, saya punya legalitas untuk men-share ilmu saya ke sekolah-sekolah. Nah, yang pertama saya adalah door to door. Saya ke sekolah-sekolah, di sana saya koordinasi dengan kepala sekolah, dengan pemegang kebijakan di sekolah untuk menyediakan waktu. Itu masalah tantangan sendiri adalah tidak semua sekolah punya waktu, mungkin tidak semua sekolah excited juga. Yang setelah saya telusuri, mereka itu karena mindset gurunya masih menggunakan gaya tradisional, lebih suka, lebih nyaman itu, Bu. Yang kedua ini seperti ini, ada sekolah yang tidak saya kunjungi, itu mengirimkan surat secara mandiri ke saya, selaku Duta Rumah Belajar Jak Bali, meminta izin dari Bapak Kepala Sekolah untuk menugaskan saya ke sekolah-sekolah yang mengirim undangan. Dan ketika saya datang ke sana, wih, sambutannya luar biasa, Bu. Ruangan pelatihan itu selalu penuh. Dan mereka juga pertanyaan sangat banyak. Apa yang saya harus lakukan, kemudian nanti bagaimana, kalau lupa password bagaimana, dan sebagainya. Saya di sana juga berikan tips. Kalau begini masalahnya, apa yang mesti dihadapi. Karena begini, kalau kita jadi tutor rumah belajar, rekan-rekan guru yang penggunanya menemukan masalah, kita tidak tahu trik-triknya. Saya juga kasih trik-trik. Boleh profesor dari Yahoo, boleh juga profesor dari... Belajar menggunakan teknologi bukan berarti posisi kita digantikan oleh teknologi, tapi kita menggunakan teknologi secara baik untuk pendidikan itu sangat bagus sekali, Ibu Bapak. Kita itu sudah mesti berubah pola cara mengajar kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman teknologi yang saat ini. Mulai pergunakan teknologi dalam pembelajaran. Mulai kita berdaya gunakan rumah belajar sebagai sumber belajar yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan secara besar-besarnya dan gratis untuk perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama dalam pembelajaran e-learning.